Haleluya, haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami selalu mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kami. Engkau ada di setiap musim dalam hidup kami ini ya Tuhan. Kami tidak dapat balas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanyalah pujian penyembahan yang kami datang bawa di hadapan Tuhan, untuk bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang Kau beri bagi kami. Sore hari ini Tuhan, Kau sudah berikan waktu dan kesempatan lagi bagi kami, sehingga kami boleh datang di dalam keabah-Mu sore hari ini Tuhan. Dan kami boleh datang mempersembahkan setiap kehidupan kami di hadapan Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hati Tuhan disenangkan lewat apa yang kami sudah bawa di hadapan Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saatnya tiba ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi kembali dengan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati kami, jamah setiap kehidupan kami, jamah setiap pendengaran kami ya Tuhan, agar supaya benih-benih firman Tuhan yang akan ditaburkan sebentar bukan lalu begitu saja ya Tuhan, melainkan tertanam sungguh dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Persiapkanlah hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan di sore hari ini, semuanya datangnya daripada Tuhan, atas kehendak Tuhan, sehingga akan menguatkan kami semua, akan memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam kami mengiring akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ini doa kami. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore bagi kita semua jemaat yang diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur di sore hari ini karena Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan sudah menolong kehidupan kita, sehingga di sore hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk datang mencari Tuhan. Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Gunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk mencari Tuhan selagi kita masih ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang telah menyambut kami dengan baik, dengan sukacita, dengan pelayanan yang luar biasa. Bahkan juga di hari ini memberikan kesempatan bagi kami keluarga hamba Tuhan, suami istri. Tadi siang istri saya yang melayani, dan pada sore hari ini saya yang ditunjuk untuk melayani pada ibadah. Sebenarnya waktu ketemu dengan Bapak Gembala beberapa hari yang kemarin, Bapak Gembala katakan ya terserah siapa yang siang, siapa yang sore. Namun karena saya pikir juga ada beberapa hal yang sudah yang macam Tuhan. Pertama, kesehatan saya agak sedikit terganggu. Ketika berangkat dari Palu, hari Selasa, dari mobil sudah terasa, sudah tidak enak badan. Sehingga tiba hari Selasa malam, hidung saya agak tersumbat, tenggorokannya sudah sakit. Saya bilang apa ini, baru sampai di kampung sudah begini. Sampai pada saat ini masih sedikit. Sehingga saya katakan sama istri saya,
kamu ajak yang lain ini pagi. Dan hal yang lain juga, karena sudah 10 tahun istri saya tidak pulang kampung, jadi mungkin orang Mahoni sudah rindu. Jadi saya bilang, biar mami ajak yang pagi, saya yang sore. Nah puji Tuhan, kalau keberadaan kami sampai saat sore hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Berapa tahun kerinduan kami untuk pulang ke tempat ini, khususnya istri saya. Namun karena ada beberapa hal seperti yang sudah dikatakan tadi, tahun kemarin sebenarnya rencana mau pulang, tapi karena anak kami yang pertama mau masuk SMA, jadi urus tidak bisa pulang, jadi tertunda. Dan bulan kemarin sudah merencanakan pulang. Istri saya ngomong, "Pi, kita pulang semua." Saya bilang, kalau anak kita yang tua mau pulang, saya akan ikut pulang. Tapi kalau dia tidak mau, saya tidak akan pulang. Karena begitulah, sudah menanjak, sudah remaja, saya takut untuk tinggalkan sendirian. Ya namanya orang tua khawatir, kalau tinggalkan sendirian, ya begitulah. Tetapi puji Tuhan, tinggalkan sendiri, telepon aman-aman saja. Jadi saya sudah katakan kalau dia tidak pulang, saya tidak pulang. Tetapi karena saya juga sayang, istri saya sudah 10 tahun tidak pulang. Dia kemarin agak meraju, kalau begitu saya sendiri yang pulang. Saya juga sayang pulang jalan sendiri, karena istri saya tidak terbiasa jalan sendiri. Jadi saya juga kasihan kalau menjalan sendiri. Jadi saya bilang, ya kalau begitu relakan anak kita yang tua tinggal sendiri, saya ikut mami pulang. Saudara yang kasih Tuhan, sejak tahun 2006 saya menikah dengan istri saya ini. Baru sekali saya, kedua kali dengan ini. Pertama kali tahun 2007 saya datang, dan kedua kali tahun ini. Jadi berapa belas tahun saya tidak ke sini. Tetapi itulah saudara yang kasih Tuhan, oleh karena kesibukan dalam pelayanan, kami tidak terbiasa meninggalkan pelayanan kami, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kami mengadakan perjalanan dekat atau jauh, hari Sabtu kami harus berusaha pulang. Dari tempat pelayanan kami ke Balikpapan, sama dari Palu ke kampung ini. Tapi kalau hari Sabtu kami harus berusaha pulang. Pernah kami dalam perjalanan hujan, start dari Balikpapan, dari Samarinda jam 3:30 sore. Kami sampai di tempat pelayanan jam 3:30 subuh. Di tengah jalan hujan dan agak khawatir juga di perjalanan. Kami bertiga dengan motor. Pada waktu itu rawan-rawan juga kejahatan di jalan, tapi puji Tuhan, kami tolong oleh Tuhan. Nah puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan di sore hari ini. Karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami bisa berjumpa dengan keluarga di tempat ini. Kami bisa berjumpa dengan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bisa berjumpa dengan keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Pertama kali saya datang masih ada opa. Kami tahun 2007. Puji Tuhan. Dan masih di gereja yang di depan sana. Tapi saudara yang kasih Tuhan, setelah saya datang saat ini, luar biasa saya melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan di kampung Mahoni ini. Semi kota saya boleh katakan. Bahkan di daerah kami kalau sudah di kota tidak seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak akan berkomentar panjang mengingat waktu. Mari kita akan sama-sama mengambil Alkitab kita dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka dalam perjanjian lama dalam kitab Amos. Dalam kitab Amos. Dalam kitab Amos pasal yang kelima,
Ada satu perikop yang akan kita baca di sana. Mulai ayatnya yang keempat. Kitab Amos pasal yang kelima mulai ayat yang keempat. Kalau saudara sudah dapat, mari kita perhatikan baik-baik Alkitab kita. Dan saya akan bacakan firman Tuhan sore hari untuk kita. Bunyinya dengan judul Jalan yang Menuju Hidup. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia masuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis. Dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sampai di situ pembacaan kita tadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita sudah baca di sore hari ini, kalau kita lihat ini terdapat dalam kitab Amos. Kalau kita lihat latar belakang penulis kitab Amos ini adalah Nabi Amos sendiri. Tuhan mengangkat dia, Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan firman-Nya kepada kaum Israel. Untuk mengingatkan kaum Israel karena mereka mungkin sudah mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ada banyak yang Tuhan rancangkan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi sebelum Tuhan menghukum mereka, Tuhan mengirim Nabi Amos untuk datang menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka, agar supaya mereka bisa sadar dan mereka bisa bertobat dan mereka kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita sudah baca pada sore hari ini. Dan ada beberapa kali firman Tuhan mencatat bahwa menyampaikan, menekankan kepada mereka agar supaya mereka mencari Tuhan. Agar supaya mereka mencari Tuhan. Tuhan yang sudah sumber hidup dalam kehidupan kita. Tuhan yang adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dengan tujuan firman Tuhan katakan supaya mereka hidup. Saudara, kalau kita baca mulai dari ayat yang keempat tadi, firman Tuhan berkata bahwa sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Memang firman Tuhan ini ditujukan kepada kaum Israel. Tetapi sore hari ini kita sudah membaca ayat ini, firman Tuhan juga ditujukan kepada kita semua yang ada pada sore hari ini. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Artinya ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan di dalam diri kita. Ayat yang kelima dia katakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada 3 tempat yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan kamu ke situ. Jangan kamu mencari itu, jangan kamu menyeberang itu, ke situ. Artinya ketiga tempat ini berbicara tentang ketiga kota atau ketiga kampung yang berada di posisinya berada di dalam dunia ini. Artinya jangan kita mencari dunia ini. Karena itu tidak bisa menjamin kehidupan kita. Tetapi ayat yang ke-6 ditekankan kembali bahwa kamu harus mencari Tuhan kalau kamu mau hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita amati ayat demi ayat yang kita sudah baca pada sore hari ini, dikatakan bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ada 2 kali dikatakan dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam dikatakan maka kamu akan hidup ketika kamu mencari Tuhan.
Dan coba kita renungkan. Dan coba kita amati dengan kehidupan kita saat-saat ini. Mungkin kamu akan berkata bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak pernah datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, mereka juga tetap hidup. Mereka tetap ada sampai saat ini. Bahkan kalau dilihat dalam segi kehidupan mereka, rasanya mereka berkelimpahan. Mereka lebih daripada kita, orang yang selalu mencari Tuhan. Usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Berbicara harta, mereka banyak harta. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mencari Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga banyak orang yang berkata bahwa sama aja. Kita mencari Tuhan atau tidak, sama aja. Kita mencari Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, kita diberkati, kita akan hidup. Kita tidak mencari Tuhan, kita tidak datang ke gereja, sama aja, kita tetap hidup. Kita tetap melihat berkat penghasilan dalam kehidupan, dalam usaha kita, sama aja. Jadi bagaimana saudara yang kasih Tuhan? Kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada sore hari ini berbicara bukan hidup yang ada di dalam dunia ini. Bukan hidup secara jasmani yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Oke, hidup secara jasmani sama aja. Sama aja orang beribadah dan orang tidak beribadah, sama. Tetapi yang membedakan semuanya, yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan di situ kita akan lihat perbedaannya. Orang yang mencari Tuhan dan orang yang tidak mencari Tuhan. Yaitu kehidupan yang untuk kekal, untuk selamanya. Kehidupan manusia bukan hanya di dunia saja. Saya sering katakan kepada jemaat yang kami layani di sana, saya sering ingatkan mereka, kehidupan kita bukan hanya di dalam dunia ini. Dan jangan engkau pikir setelah engkau mati habis perkara. Habis. Tidak ada urusan lagi. Tetapi setelah engkau mati, engkau akan menjalani hidup yang lain lagi. Dan yang akan menentukan kehidupanmu selanjutnya setelah engkau meninggalkan dunia yang fana ini adalah ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini dan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pada ujungnya ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera bersama Tuhan di Firdausnya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menghiraukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan sudah katakan bahwa carilah Tuhan, tetapi ada ibadah kita aja di tempat yang lainnya. Ada jam ibadah kita ada di kebun saja. Ada ibadah kita ada di kebun sawit, mengurus sawit kita. Maka yang kita akan dapatkan adalah hukuman daripada Tuhan ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia ini. Berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Bervariasi saudara kasih Tuhan. Manusia hidup dalam dunia ini bervariasi umurnya. Ada yang cuma sebentar saja. Ada yang memang lama, puji Tuhan lama. 100 tahun, 200 tahun. Bahkan dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, orang manusia yang tertua di dalam dunia ini itu salah 969 tahun manusia tertua di dalam dunia ini. Tapi tetap dia tahap mati. Nah setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia ini, itu yang akan kita terima, yang kita akan dapatkan. Hasil dari perbuatan kita
di dalam dunia ini. Hasil dari apa yang kita lakukan selama kita ada di dalam dunia ini. Entah itu 1 tahun kita ada di dalam dunia ini. Entah itu 20 tahun kita ada di dalam dunia ini. Entah itu 60 tahun kita ada di dalam dunia ini. Itu yang akan kita terima nanti. Kita menabur baik, maka yang akan kita tuai nanti kebaikan. Oleh sebab itu Amos berkata bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Firman Tuhan menjamin kehidupanmu yang akan datang ketika engkau mencari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Apa kita harus cari sebagaimana kita mencari sesuatu yang kita perlukan, kita cari? Kita datang beribadah kepada Tuhan. Seperti sore hari ini, salah satu tanda bahwa kita sedang mencari Tuhan. Kita datang bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Tandanya kita sedang mencari Tuhan. Kita datang bersekutu dengan Tuhan. Entah itu di gereja, entah itu di rumah. Entah itu siang, entah itu malam. Itu tandanya bahwa kita sedang mencari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hasilnya saudara yang kesam Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, akan nampak bedanya. Seperti yang sudah dikatakan oleh hamba Tuhan dalam firman Tuhan tadi siang, saudara yang kesam Tuhan. Kita coba lihat dalam kitab Maleakhi. Dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ke berapa tadi ya? Di sana ditulis tentang perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dalam kitab Maleakhi pasal terakhir kalau saya tidak salah. Saya sudah lupa di mana ya. Yang mengatakan bahwa kamu akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan buktikan itu di dalam kehidupan kita. Oh, Maleakhi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Engkau akan melihat perbedaan dan kita akan melihat perbedaannya nanti setelah kita berada di sana. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya mungkin hari-hari ini kita tidak bisa melihat perbedaannya. Sama aja. Maka itu sudah yang kesam Tuhan, marilah kita tekun mencari Tuhan. Marilah kita giat mencari Tuhan di hari-hari ini. Di hari-hari yang terakhir ini sudah yang kesam Tuhan. Ketekunan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Di dalam kita mencari Tuhan. Di dalam kita mencari Tuhan. Di dalam pasal yang selanjutnya sudah yang kesam Tuhan. Pasal yang kelima, di sana juga ditekankan begini. Dalam ayat yang ke-14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Carilah yang baik, bukan yang jahat. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan yang ada saat ini, Tuhan inginkan kita supaya kita mencari yang baik.
di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan tentang yang baik itu. Cari yang baik, jangan yang jahat, agar supaya Tuhan akan menyertai engkau, agar supaya Tuhan akan memberkati engkau, agar supaya Tuhan akan melindungi engkau. Carilah Tuhan supaya engkau mendapatkan kehidupan di dalam kehidupanmu yang kekal nanti. Bukan kematian, bukan penghukuman, tetapi kehidupan yang kekal penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan yang penuh dengan sukacita yang engkau dapatkan di dalam kehidupan kelak nanti. Kita sudah susah-susah di dalam dunia ini. Kita sudah menderita hidup di dalam dunia ini. Tetapi pada akhirnya juga ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita juga akan mendapatkan penderitaan. Penderitaan yang hanya beberapa waktu saja bukan, tetapi penderitaan yang kekal untuk selama-lamanya. Makanya saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kepada kita sore hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita berusaha untuk tetap terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tantangan, persoalan apapun yang datang dalam kehidupan kita, mari kita tetap terus setia mencari Tuhan sampai akhir hidup kita di dalam dunia ini. Sehingga surga, kesenangan yang akan kita terima di dalam kehidupan kita kelak nanti, ia akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55. Yesaya pasal 55, saya cepat saja ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama dia masih berkenan untuk ditemui, berserulah kepada dia selama dia masih dekat mendengarkan kita untuk berseru. Ada waktunya nanti Tuhan tidak bisa kita temui lagi. Ada waktunya nanti ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar lagi. Kitab Amos sendiri berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan kelaparan dan kehausan di dalam dunia ini. Bukan kelaparan soal makanan secara daging, bukan kehausan secara minuman secara daging, tetapi kelaparan dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, orang akan mengembara ke timur ke barat, orang akan mengembara dari laut, sungai, darat, ke tempat-tempat yang lain, ke tempat yang lain, untuk mencari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan tidak akan dapat lagi. Artinya pintu kemurahan Allah telah tertutup bagi manusia. Pintu kemurahan Allah tidak ada lagi. Saat ini pintu kemurahan masih terbuka lebar untuk saudara dan saya. Saat ini pintu kemurahan Allah masih terbuka lebar untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan bisa berjumpa dan bertemu lagi dengan Tuhan kita lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, lewat ibadah kita kepada Tuhan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan itu yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kita. Agar supaya kita jangan menyesal bagaikan 5 anak darah yang bodoh. Tetapi kita gunakan waktu. Ketika kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita, maka saya katakan bahwa damai sejahtera Tuhan akan tetap terus berikan. Kita tidak akan menyesal nanti. Kita tidak akan, tetapi kita akan mendapat kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita tetap renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita gunakan untuk mencari Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita gunakan untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak Tuhan, agar supaya kehidupan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita kelak nanti. Dan jaminan daripada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, yang akan kita dapatkan adalah berkat sorgawi
di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mungkin sudah terlalu panjang kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada sore hari ini, tetapi saya kena percaya firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan akan tetap terus menolong kita untuk memotivasi kehidupan kita, untuk semakin kita giat untuk mencari Tuhan di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk kami, dan waktu dan kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas.